Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kelima. Simak baik-baik ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kelima. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama, yang kedua, konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga, lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Hari masih sangat pagi, Siti terbangun karena mendengar suara adzan subuh dari musola. Siti segera menggunakan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ibu sedang memasak air di dapur. Ibu memasak air dengan menggunakan dua panci, panci A dan panci B. Panci A berbentuk lebih besar daripada panci B dan terdapat lebih banyak air di dalamnya. Nah, menurut kalian panci manakah yang memerlukan waktu mendidih yang lebih lama? Iya. Dalam proses mendidihnya, air pada gambar terdapat peristiwa peningkatan suhu sampai 100 derajat Celcius. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu juga menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Berdasarkan hal tersebut, panci A memerlukan waktu yang lebih lama karena memiliki dimensi dan volume yang lebih besar daripada panci B. Hal ini membuktikan bahwa untuk setiap kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas kalor yang berbeda juga. Manakah dari kegiatan berikut yang menunjukkan energi panas atau kalor yang lebih banyak? Berikan tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Mengeringkan pakaian yang sangat basah atau mengeringkan pakaian yang setengah basah. Mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami Dayu? Yuk kita coba tahu, kita cari tahu. Wah, aku juga penasaran, apakah semakin tinggi suhunya benda akan semakin panas? Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari? Bacalah teks di bawah ini. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau bertambah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya.
Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca jendela menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca pada saat bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi akibat adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang memuai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbang karena gerbang kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Tahukah kamu cara penggunaan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan terhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut ya. Wah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat. Seperti pada pemasangan rel kereta api. Betul, Dayu. Hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi bisa dilebur juga. Tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan tersebut terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro dan pelok. Perhatikanlah lagu daerah di bawah ini dengan saksama. Lagu Gambang Suling. Selanjutnya ada lagu Cing Cakeling. Terima kasih. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.